Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5524, Klan Qilin bermata darah yang kuat. Tapi saat berikutnya, ketika mereka melihat Chu Feng saat ini, mereka mengerti. Tubuh Chu Feng memancarkan kekuatan formasi, dan kekuatan formasi itu adalah jubah naga emas. Ternyata Chu Feng juga seorang spiritualis dunia yang kuat. Tapi itu tidak benar, jubah naga emas hanya sebanding dengan kekuatan tempur dewa tingkat 5. Tapi Feng Jiuyue adalah jubah naga kekaisaran yang sebenarnya, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan setengah dewa peringkat 6, jadi bagaimana Chu Feng bisa mengalahkan Feng Jiuyue? Kamu, Feng Jiuyue menatap Chu Feng saat ini, dan ada lebih dari kepanikan di matanya? Lebih banyak keputusasaan. Meskipun itu hanya pertarungan singkat, dia sangat jelas tentang satu hal, Chu Feng sangat kuat, meskipun dia hanya bisa menggunakan formasi dunia di sini, meskipun ranah Chu Feng berada di bawahnya, kekuatan tempur Chu Feng jauh unggul di depan miliknya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan Chu Feng seperti ini. Orang ini, apakah teknik pembentukan rohnya lebih kuat dari kekuatan bela diri? Pada saat ini, bahkan Feng Tiansheng, yang sudah terluka parah, panik di matanya. Awalnya, dia sangat tidak mau, tapi sekarang dia takut pada Chu Feng. Meskipun dia tidak menghadapi Chu Feng saat ini. Tapi dia tahu kekuatan adiknya. Dia sering berdebat dengan saudara perempuannya, yang satu menggunakan kekuatan, yang lain menggunakan formasi, kekuatan keduanya hampir sama. Dan Chu Feng mampu mengalahkan adiknya begitu cepat, bahkan jika dia bertarung melawan Chu Feng saat ini pasti akan berakhir dengan cara yang sama. Apa hubunganmu dengan Istana Tujuh Alam? Chu Feng berjalan ke Feng Jiuyue dan bertanya dengan suara terkonsentrasi. Kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, tapi maaf aku tidak bisa memberitahumu, kata Feng Jiuyue. Chu Feng tersenyum ringan, lalu meninju, dan formasi kuat tersapu, tapi menabrak dinding formasi yang menghalangi dunia. Kekuatan pukulan itu sebenarnya adalah kekuatan formasi. Di mana pukulan itu mendarat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, semakin banyak retakan, dan akhirnya runtuh, dan seluruh formasi hancur. Pada saat ini, semua orang di klan Phoenix Totem menunjukkan kepanikan. Baru sekarang mereka benar-benar merasakan teror dari pemuda bernama Chu Feng ini. Karena, mereka adalah klan Phoenix Totem, jenius seni bela diri terkuat, dan jenius formasi terkuat dalam sejarah. Di depan pria ini, mereka semua dikalahkan, dan dikalahkan habis-habisan. Sekarang, sepertinya hanya ada jalan buntu yang menunggu mereka. Desir. Tetapi pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan beberapa hantu terbang keluar. Itu adalah hantu yang telah dijarah Chu Feng dari Feng Tiansheng dan yang lainnya sebelumnya. Dan sekarang, semuanya kembali ke kepala mereka. Jangan memprovokasi aku dan klan naga totem lagi. Kalau tidak, lain kali aku tidak akan bersikap sopan. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia berjalan menuju formasi. Adapun orang-orang dari klan Phoenix Totem, mereka bingung untuk sementara waktu. Baru pada saat ini mereka menyadari bahwa Chu Feng benar-benar hanya ingin memberi mereka pelajaran, dan dia tidak benar-benar ingin mempersulit mereka. Merekalah yang mengukur perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Chu Feng pertama kali membuka mata formasi, dan membiarkan klan yang mengikuti Long Zixi dan yang lainnya memasukinya untuk berlatih. Lalu dia bertanya pada Long Zixi dan Long Yuhong, kakak Sheng Yu, apakah mereka dalam masalah? Ya. Long Yuhong dan Long Yuhong mengangguk. Pimpin jalan, kata Chu Feng. Tapi,
Long Zizi ragu-ragu. Pimpin jalan, sekarang, segera. Kata Chu Feng dengan suara terkonsentrasi, nadanya menjadi lebih berat. Ayo pergi. Long Yuhong tidak ragu lagi, dan segera berdiri dari langit, sementara Chu Feng dan Long Zizi juga buru-buru mengikuti. Sekarang katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu klan kilin bermata darah? Tanya Chu Feng di jalan. Faktanya, tidak perlu mereka katakan, Chu Feng mungkin bisa menebak bahwa itu pasti klan kilin bermata darah yang bergerak. Ya. Long Yuhong mengangguk. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Awalnya, kedua klan bersaing untuk mendapatkan formasi, tetapi mereka masih bertemu nanti. Sekarang setelah mereka bertemu, wajar jika tidak ada yang menerima yang lain, dan kedua belah pihak bentrok. Tapi kilin bermata darah itu sangat ganas, dan setelah menang, mereka bertindak lebih jauh dengan membunuh banyak junior dari naga totem. Hanya sejumlah kecil orang yang lolos, tetapi tanpa kecuali mereka terluka parah. Ketika hal semacam ini terjadi, klan naga totem secara alami tidak akan melepaskannya. Long Chengyu dan Long Musi bahkan langsung pergi, ingin membalaskan dendam klan mereka. Setelah mendengar kabar tersebut, Long Yuhong, Long Zizi dan yang lainnya juga bergegas datang, ingin membantu. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa situasinya tidak optimis. Demigod peringkat kelima klan kilin bermata darah sebenarnya ada di sana, dan dia sudah melawan Long Chengyu. Yang paling penting adalah kekuatannya sangat kuat. Long Musi sudah terluka parah, dan Long Chengyu juga dirugikan. Yang paling penting adalah demigod peringkat kelima dari klan kilin bermata darah memiliki niat membunuh. Jika dia benar-benar mengalahkan Long Chengyu, maka Long Chengyu dan Long Musi pasti akan mati. Itu sebabnya Long Yuhong dan Long Zizi buru-buru mencari Chu Feng. Karena mereka merasa bahwa, kecuali Chu Feng, tidak ada yang bisa menyelamatkan Long Chengyu dan yang lainnya. Karena itu masalahnya, mengapa kamu masih ragu untuk membimbingku? Chu Feng memandang Long Zizi. Meskipun kecepatanmu sangat cepat, pria dari klan kilin bermata darah itu terlalu menakutkan. Aku takut. Long Zizi menunduk. Chu Feng secara alami tahu bahwa dia sebenarnya mengkhawatirkan Chu Feng. Tunjukkan padaku arah tertentu, kata Chu Feng kepada Long Yuhong. Dan Long Yuhong tidak berani mengabaikan, dan mengarahkan jarinya ke depannya. Setelah menentukan arah, Chu Feng langsung menggunakan tindakan ilahi, dan mulai memimpin Long Yuhong dan Long Zizi ke depan. Meski Shenzing tidak bisa digunakan dalam waktu lama, setidaknya bisa memperpendek jarak kedatangan. Dalam situasi di mana Shenzing dan metode gerakan lainnya digunakan bersama, Chu Feng segera mendengar semburan raungan dari depan. Dan merasakan niat membunuh yang mengerikan. Setelah berjalan agak jauh, Chu Feng melihat Long Musi dan anggota klan kilin yang bermata darah itu. Long Musi sudah terluka parah, lengan kanannya hilang, bahu kanannya langsung tertusuk, darah di sekujur tubuhnya, dan napasnya sangat lemah. Bukan hanya dia, tetapi klan naga totem lainnya juga terluka parah, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan nafas. Hal terburuk adalah bahwa semua orang yang terluka dari klan naga totem telah dikendalikan oleh klan kilin yang bermata darah. Bahkan anggota klan naga totem yang mati itu sedang dimakan oleh orang-orang dari klan kilin bermata darah. Belum lagi anggota klan naga totem tidak bisa melihat pemandangan itu, Chu Feng juga sangat marah saat melihatnya. Tetapi perlu disebutkan bahwa tidak hanya klan naga totem yang mati. Klan kilin bermata darah juga mati, dan jumlah kematiannya lebih banyak daripada klan naga totem. Terlebih lagi, kematian anggota klan kilin bermata darah itu bahkan lebih menyedihkan. Satu persatu, mayat-mayat itu layu,
dan bahkan sumbernya hilang, seolah-olah telah dilubangi secara tiba-tiba. Tapi Chu Feng tidak peduli mengapa klan Qilin yang bermata darah mati, dia hanya peduli dengan klan naga totem. Meskipun dia terbakar amarah saat ini, dia masih menahan amarahnya, menyembunyikan auranya, dan melihat lingkaran pertempuran di kejauhan. Di langit di kejauhan, raungan meletus di mana-mana, dan riak yang menakutkan terus mendatangkan malapetaka, bahkan Chu Feng tidak berani mendekat. Di dalam, Chu Feng merasakan aura Long Chengyu dan pria jelek dari klan Qilin yang bermata darah itu. Bab 5525, Abu Terbang, Asap Punah. Itu sangat kuat, kalau begitu seharusnya bukan hanya demigod peringkat ke-7, kan? Merasakan kekuatannya, Yang Mulia Ratu berkata dengan manusiawi. Mereka seharusnya menaikkan kultivasi mereka ke peringkat 8 demigod, kata Chu Feng. Kultivasi sebenarnya dari Long Chengyu dan Qilin bermata darah pada awalnya adalah dewa tingkat 5. Tapi kekuatan mereka berdua bertarung sekarang jelas lebih dari dewa peringkat ke-7. Chu Feng menduga bahwa mereka bisa meningkatkan basis kultivasi mereka 3 tingkat atas dasar dewa peringkat ke-5. Kultivasi mereka telah mencapai demigod peringkat ke-8. Boom! Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dari lingkaran pertempuran, dan akhirnya menabrak tanah dengan keras. Itu adalah Long Chengyu. Saat ini, Long Chengyu sedang memegang senjata emas di tangannya, dengan aura yang luar biasa, jauh di atas para prajurit yang dihormati. Itu pasti senjata ajaib yang dia dapatkan sebelumnya. Hanya saja meski dia memegang senjata ajaib di tangannya, Long Chengyu tidak bisa optimis saat ini. Dadanya telah ditusuk, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka bakar, hampir tidak bisa dikenali. Setelah mendarat, dia sangat lemah dan hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, riak di kehampaan menghilang, dan orang jelek dari Qilin bermata darah akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Saat ini, dia 10 kali lebih besar dari aslinya, dan penampilannya juga telah berubah. Dia tidak lagi berwujud manusia, tetapi lebih seperti monster. Tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah, memancarkan aura berdarah yang kuat. Sisik di tubuhnya masih berwarna biru, namun ada juga cahaya merah yang muncul dari celah antara sisik biru tersebut, yang terlihat sangat aneh. Namun ada beberapa luka fatal di tubuhnya, darah juga berceceran di sekujur tubuhnya, dan hanya tersisa satu lengan. Dapat dilihat bahwa dia tidak benar-benar menekan Long Chengyu, dan dia juga membayar mahal untuk pertempuran ini. Tapi di satu-satunya lengannya yang tersisa, dia memegang pisau biru besar, yang ditutupi sisik biru, beberapa kali lebih halus dari yang ada di atasnya, sangat indah, seperti sebuah karya seni. Yang paling penting adalah aura pedang itu tak tertandingi. Itu bukan prajurit yang dihormati, tapi prajurit ilahi. Totem Tianhe adalah jenius terkuat, tapi itu saja, Qilin bermata darah memandang Long Chengyu sebagai pemenang. Jika kamu tidak mengorbankan nyawa sesama klan untuk menyempurnakan dirimu, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Long Chengyu bertanya dengan marah, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Dan kalimat ini juga menjelaskan penyebab kematian anggota klan Unicorn bermata darah tersebut. Ternyata orang-orang itu mati karena pria jelek ini. Seharusnya dia menggunakan beberapa cara untuk menyerap kekuatan darah sesama klannya untuk membuat dirinya lebih kuat. Hahaha, orang-orangku bersedia untuk digunakan olehku. Kenapa kamu tidak menerimanya? Orang-orangmu tidak memiliki keberanian, apa yang akan terjadi? Kamu hanya bisa mati di sini seperti kamu, siap untuk membunuh Long Chengyu. Tapi saat dia hendak bergerak, dia menemukan bahwa Long Chengyu telah menghilang. Tepat ketika dia bingung, semburan ratapan tiba-tiba bergema. Tuanku, selamatkan kami dengan cepat. Menunggu dan menonton,
Saya melihat bahwa Longusi dan orang lain dari klan Naga Totem, bahkan yang mati, semuanya telah pergi. Namun anggota klan Kilin bermata darah terjebak dalam formasi. Yang paling penting adalah ada formasi lain dalam formasi itu. Formasi itu hanya seukuran semangka kecil, tapi bersinar dan penuh dengan niat membunuh. Melihat situasi ini, orang itu juga langsung terbang ke bawah, dan pertama kali menerobos formasi yang menghalangi suku Kilin yang bermata darah. Dan saat dia akan menghancurkan formasi pembunuh itu, terdengar suara dari langit yang jauh. Klan Kilin bermata darah, sial. Menunggu dan menonton, Long Chengyu, Longusi, dan semua anggota klan Naga Totem yang ada di sini sebelumnya semuanya berada di atas langit saat ini. Long Chengyu dan Longusi, yang terluka parah, didukung oleh Long Yuhong dan Long Sisi. Tapi pemimpin di atas langit bukanlah anggota klan Naga Totem, tapi Chu Feng. Chu Feng? Apakah kamu melakukannya? Kilin bermata darah menatap Chu Feng dengan tak percaya. Meskipun Chu Feng sekarang memiliki Thunder Marks, Thunder Armor, dan Thunder Wings di tubuhnya, kultivasinya hanya setengah dewa peringkat 6. Berbicara secara logis, bagaimana mungkin demigod peringkat 6 menyelamatkan seseorang di bawah hidungnya? Setelah dia mengangkat basis kultivasinya, dia telah mencapai peringkat 8 demigod. Tapi selain Chu Feng, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Ingat, klanmu mati karenamu hari ini, kata Chu Feng padanya. Hahaha. Mendengar ini, klan Kilin yang bermata darah menyeringai keras. Tawa itu sangat merajalela dan ironis. Apa maksudmu? Kamu hanya setengah dewa tingkat 3. Bahkan jika kamu menggunakan 3 cara, kamu hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasimu menjadi setengah dewa tingkat 6. Masih bisakah kamu membunuhku? Kilin bermata darah itu bertanya, anggota klan itu tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, bukan hanya dia. Bahkan orang-orang dari klan Naga Totem sangat penasaran. Bagaimana Chu Feng akan membunuh suku Kilin yang bermata darah? Kekuatan pria itu saat ini telah mencapai dewa peringkat 8. Dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dan itu sendiri telah diakui oleh para dewa. Kalau tidak mungkin Long Chengyu, yang memegang senjata dewa, menjadi lawannya. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, Chu Feng melihat formasi di depan suku Kilin bermata darah yang memancarkan niat membunuh. Itu bisa membunuhmu. Boom! Saat Chu Feng selesai berbicara, klan Kilin yang bermata darah mencakarnya. Itu langsung menghancurkan formasi Chu Feng berkeping-keping. Dengan formasimu ini, kamu bisa membunuhku bahkan jika kamu rentan terhadap satu pukulan. Setelah pria itu menghancurkan formasi, dia menatap Chu Feng dengan provokatif. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat membuka cakarnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika dia baru saja menghancurkan formasi, meskipun formasi telah dihancurkan, ada objek yang tersembunyi di dalam formasi. Benda ini ada di tangannya saat ini. Tapi setelah melihat lebih dekat, itu adalah tanda yang diukir dengan segel. Keteraturan ini terjerat dengan guntur emas dan api merah, dan memancarkan atmosfer kuno. Melihat token tersebut, anggota klan Naga Totem yang menaruh harapan tinggi langsung kecewa. Apa itu? Tentu saja mereka mengenalinya. Itu adalah perintah jimat api guntur yang diperoleh Chu Feng dari klan Naga Totem. Tapi jimat api petir ini terlalu akrab dengan klan Naga Totem. Meskipun perintah petir api jimat sangat berharga, sebenarnya hanya memiliki kekuatan untuk melenyapkan dewa dan di bawahnya. Bagaimana benda ini bisa dibunuh? Yang berasal dari klan Kilin bermata darah yang kultivasinya telah mencapai peringkat 8,5 dewa? Tetapi ketika mereka bingung, beberapa orang memikirkan sebuah kemungkinan.
Ini mungkin niat Chu Feng untuk menakut-nakuti unicorn bermata darah. Bagaimanapun, jimat api guntur memang sangat menggertak dari luar. Chu Feng mungkin menginginkan hal ini untuk menakut-nakuti mereka, sehingga mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Hahaha. Tiba-tiba, kilin bermata darah itu tertawa terbahak-bahak. Kupikir kamu memiliki semacam harta, tapi ternyata itu adalah jimat api guntur. Bukankah orang-orang dari klan naga totem memberitahumu bahwa benda ini hanya cukup kuat untuk membunuh demigod? Klan kilin yang bermata darah berkata, wajah semua anggota klan naga totem tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tidak pernah terpikir bahwa kilin bermata darah akan mengenali benda ini. Artinya, saya bahkan tidak bisa menggertak. Tetapi pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Ayo pergi, jangan memberikannya. Setelah mengatakan itu, Chu Feng mencubit formula di tangannya. Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, api merah yang mengerikan terjalin dengan guntur emas, menutupi dunia pada saat yang bersamaan. Kekuatannya begitu kuat sehingga semua ruang yang terlihat dengan mata telanjang langsung hancur, dan dunia berubah menjadi gelap gulita. Meskipun ruang yang hancur pulih dengan cepat, lihatlah ke arah klan kilin bermata darah. Semua anggota suku kilin bermata darah telah menjadi abu dan asap padam. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.